video mata kuliah QC minggu ke-14 bagian 2. Nah, kita tadi udah sampai ke sini ya. Failure terminated test. Jika C estimasinya sama dengan 1000, 2000, atau 3000, kita punya theta head estimasi dari umur sama dengan T tadi di sini ya. T head bagi di R. Lalu kalau theta head-nya lebih besar daripada C ya, yang kita estimasi di awal, maka bagus, jadi diterima. Kalau lebih kecil, kurang bagus ya. Jadi kita ancer-ancer kita misalkan itu C 2000 jam. Pas dihitung, theta head-nya 3000 jam. Artinya kan bagus realnya daripada estimasi. Jadi kita terima. Oke, punya lambda head sama dengan 1 per theta head. Ini estimated failure rate, ingat yang minggu lalu. Lalu kalau kita ditanya confidential interval. Jadi dari umurnya itu rata-ratanya theta sama dengan 2TR 2 kali ini bagi chi-square alpha per 2,2R ini lihat di tabel nanti ya. Sama dengan 2TR bagi chi-square 1 min alpha per 2,2R. Jadi kita latihan lihat di tugas di tabel. Lalu ini contoh latihannya. Kita misalkan mau dari sekelompok transistor kita ambil sampel size 5. Ya, jadi sampel size-nya 5, jadi 5 yang diuji. Lalu ya misalkan kita ketahui bahwa time to failure-nya itu mengikuti eksponensial. Ingat di saat kalau di beta curve di bagian tengah ya, di tahap kedua. Lalu misalkan R-nya 4, artinya failure keempat kita terminated tanpa replacement. Apa artinya tanpa replacement? Artinya kalau udah rusak ya udah nggak usah diganti gitu ya. Ini catatannya nih ya, saya bikin merah biar tahu. Lalu kita dapat datanya, data mati pertama ya, itu 400 jam, ini 480, 610, dan 660, lalu kita berhentikan pengujian. Lalu kita bisa hitung umurnya ya, dan failure rate-nya, serta 95% confidential interval. Nih, caranya dijumlahin dulu ini, ditambah sisanya. Tadi berapa sampel size-nya? 15. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4. Artinya 15 kurang 4 dikali 660, diambil yang paling terakhir. Artinya kan dia masih bertahan kan sampai jam 660, sama dengan 9410. 9410 jam. Ya. Lalu kita hitung theta head-nya 9410 dibagi 4 sama dengan 2352,5 jam. Ini dapat theta head-nya. Estimasi dari mean life ya. Mean life of transistor. Failure rate-nya 1 per ini aja ya, 0,000425 jam per jam. Ya. Lalu menghitung estimasi ininya 95%. Masukin di rumusnya 2TR bla 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 gitu ya. Masukin 2 kali 9410 per 17,53, nanti lihat di tabel. Lalu ini juga masukin per 2,18, dapat angkanya. Jadi tetanya antara 1073 sampai 8633. Artinya apa? Kita yakin bahwa umur theta itu ada di sini. Berapa keyakinannya? 95%. Itu artinya ya. Saya ulangi. Kita percaya bahwa umur si theta estimasi lampu tadi itu rata-ratanya ada di antara 1073 sampai 8633. Berapa keyakinan kita? 95%. Bisa salah nggak? Kurang dari ini atau lebih dari ini? Bisa, tapi kecil kan ya? Ya. Biasanya kesalahannya 2,5% kiri dan ke kanan ya. Totalnya 5%.
Lalu kasus yang berikutnya, kalau misalkan kita punya sampel size 15 juga, lalu menggunakan distribusi eksponensial, R-nya 4 juga sama ya, tapi kali ini dengan replacement jadi diganti. Yang rusak diganti. Jadi failure time pertama 420, kedua 490, ketiga 550, keempat 580 jam ya. Lalu kita ditanya sama kayak tadi ya, pertanyaannya rata-rata umurnya, failure rate, dan confidential interval dari umurnya. Jawabnya begini, ya kita ambil yang mana? Apakah ini diambil? Enggak, kalau ini diambil semua artinya sama kayak yang without replacement, jadi ambil yang paling ujung ya. 580 dikali 15, jadi semuanya itu hidup kan? Sampai akhir menit 580 kan hidup semua. Kan ada yang mati Pak, iya tapi kan udah diganti dengan yang hidup, maksudnya begitu ya. 15 kali 580, 8.700 jam. Udah hitungannya sama berikutnya ya. Theta head-nya 8700, 8.700 per 4, 2175. Ya, dapat ini estimasi umurnya. Lambda head-nya 1 per estimasi umurnya 0,00046. Lalu confidential intervalnya antara 992,584 sampai 17981. Ada di dalam sini gitu. Itu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya gitu ya, kita bandingkan, coba kita balik. Dia pakai berapa? Oh, ini pakai 660. Harusnya dia soal yang sama, jadi bisa kita bandingkan ya. Oke. Itu Anda bandingkan ya di rumah masing-masing. Kalau kita tadi sudah bahas tuntas mengenai failure terminated test. Kita masuk ke topik berikutnya yaitu time terminated test. Jadi yang memberhentikan itu waktu. Nah, jadi kita sudah pre-assign waktu dan kita akan berhentikan waktu. Pasti pengujian saat waktu itu tercapai. Ya. Jadi kita punya R, lalu kita assign ya nilai R tadi. Ini angka-angkanya N, sample size, R, failure number, ini waktu di awal di pre-assign ya. Ini rumusnya kalau R ini lebih kecil daripada R yang tadi failure number, jadi ini bukan, kalau tadi kan waktunya, kalau ini berapa yang rusaknya gitu ya. Kalau yang rusaknya lebih sedikit daripada yang awal yang kita tetapkan, misalkan 4, ini dapatnya 3,5, artinya lo diterima. Kebalikannya ditolak. Gitu. Kita masuk ke keterangan lebih lanjut. Nah, contohnya sampel size-nya 7. Pre-assign time-nya 100 jam. Untuk without replacement ya, kita lihat. Nih, ini dipercepat yang tadi ya biar nggak lama. Ini diberhentikan menit ke jam ke 100 tanpa penggantian. Jadi misalkan pada waktu ke 25, 3 berapa ya? 30 ada yang mati satu, lalu ada yang 40 ada yang mati, lalu ada yang 80 ada yang mati. Dibiarin aja terus sampai ke jam ke 100 diberhentikan. Itu time terminated test untuk kasus without replacement ya. Jadi ini mau rusak berapa, 2, 3 gitu ya, yang penting kita berhentiin. Gitu ya. Kita misalkan yang dengan replacement. 1 rusak atau mati, ganti langsung. Kedua rusak, ganti langsung. Ketiga rusak, ganti ya. Ini nih agak mundur dikit harusnya nih gambarnya. Lalu sama kayak gini, lalu diperpanjang ya, cuman kayaknya saya keseruan. Kita berhentikan pada saat jam ke 100. Itu yang namanya time terminated test without replacement test. With replacement test. Jadi diganti kayak gini ya, diganti, ini diganti tetap. Harusnya putusnya di sini lalu diganti.
Ya, kita belajarnya, hitung-hitungannya. Ini nih sebenarnya ada videonya menguji apa namanya layar ini ya, dihidupkan dengan tekanan kuat, sedang, lemah gitu ya. Itu salah satu bagian pengujian dalam reliabilitas. Kita punya parameter alfa apa sih? Lambda ya. Ini hitungannya menghitung untuk time terminated test yang without replacement. T ke I dijumlahin tambah N min X kali T besar. Ini yang replacement, N kali T. Ya, T apa ya? Kita lihat nanti. Lalu theta head, estimasi dari mean of lifetime sama kayak tadi. Rumusnya, kalau ini tadi bukan R ya, tapi pakai X jadinya diterima kalau estimasi umurnya lebih besar daripada si C, targetnya. Kalau nggak ditolak. Sama lambda head-nya 1 per theta head, rumusnya sama. Lalu konfidensialnya begini. Ya, 2T X ya, dibagi. Nah ini silakan ya, nanti kita coba di latihan. Latihan 11/15. Ya, misal kita punya 12 alat elektronik ya, komponen, lalu kita punya waktu, ini sample size, ini waktu tetapkan ke 1000 jam kita berhentikan tanpa replacement. Eksponensial, dapat ya, datanya 650, 680, 720, mengestimasi rata-ratanya, failure rate, dan confidential interval pakai 90, bukan 95. Oke, tinggal masukkan rumus T3 ya, kalau ada 3. Ini tuh 23, ada 3, 650, 680, 720. Ya, ini dikurangin 12 min 3 kali 1000 jam. Kenapa 1000? Karena kan diberhentikan di jam 1000 dan masih hidup. Dapat angkanya 11.050 jam, sehingga tetanya 11.050 bagi 3, karena kan 3 yang di sini yang putus. 3683,333. Oke, lambdanya 1 per sekiannya tadi sama dengan 0,00027 per jam. Konfidensialnya tinggal dimasukkan saja, angkanya 2 kali 11 bukan koma ya, 11.050 per K square 0,05, 0,8 dan seterusnya 0,95,8. Artinya kan ini ke sana 5, ini ke sini 5, total 10 ya, jadi 90. Dapat angka ini. Lalu kita masuk ke sequential terminated test. Ini nggak banyak dibahas nanti di kuliah ya, juga di ujian. Tapi kita paham bahwa ada namanya sequential terminated test. Ini kita tidak melakukan pre-assign, misalkan kita tidak melakukan, kita pengen berhenti saat ketiga, atau kita berhenti saat jamnya ke 1000. Jadi dia ini kita akan buat prediksi kapan dia kita mau berhentikan tesnya gitu ya. Oke, itu pengetahuan, nanti bahannya kita nggak masuk sepertinya. Ini juga sebenarnya nggak masuk sepertinya ya, karena tadi ditulis di gambar di depan hanya sampai halaman berapa gitu ya. Tapi Anda kalau pengen tahu, ini pada prinsipnya sama kayak tadi, saya ajarin ya. Yang failure terminated test plan ini pada prinsipnya sama, tapi dia pakai tabel. Begitu juga yang time terminated plan ya. Kita lihat di sini. Kita misalnya punya R6 ya, min life yang kita terima 1200, harusnya kan dites lebih daripada 1200 kalau kita mau nerima lot tadi ya. Probability-nya 0,95. Sampel size 20, datanya 1, 2, 3, 4, 5 yang didapatkan, dan ke-6 karena R6. Tidak ada penggantian. Pakai handbook H108. Oke. Gampang ya. R6. Lihat data ini tadi dijumlahin di sini ya. Ditambah 20 dikurang sisanya kali 670, angka yang paling gede. Dibagi 6. Dapat angka segini, sama kan? Sama, bedanya di sini. Lihat tabel ya. Lihat tabel.